Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid daraini amin. Fi bayani adabis shaimi ila anqal, tentang penjelasan adab-adab orang yang berpuasa. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil harami wasyubhah, dan begitu juga adab orang yang berpuasa, hendaklah dia menjaga perutnya dari memakan yang diharamkan dan juga yang syubhat. Jadi bukan hanya yang haram, yang syubhat juga dia harus jauhkan. Artinya syubhat itu yang remeng-remeng, yang kagak ketahuan. Dalam hadis Nabi katakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara itu ada di antara dua itu ada suatu yang syubhat yang jarang orang yang tahu. Nah itu. Naam. Jadi hindarkan daripada makanan yang diharamkan. Demikian juga yang syubhat. Naam, karena kita tahu bahwasanya makanan yang haram itu pengaruhnya sangat luar biasa. Bagi apa? Bagi pertumbuhan iman, bagi pertumbuhan hati, bahkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan rusak itu gara-gara makanan yang diharamkan. Sedikit kita bahas itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang makanan yang haram, bagaimana dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara rajul yutilus safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama wa qala ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajab. Nabi bercerita ada orang dalam perjalanan jauh, lusuh, kumuh orang itu, ngelihatnya aja kasihan. Jangankan dia minta, enggak minta aja mungkin kita kelihatnya kayak kita mau kasih. Kata Nabi, orang itu menadahkan tangannya ke arah langit mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Makanannya, kata Nabi, makanan yang haram. Minumannya, minuman yang haram. Dia dibesarkan, yang dia konsumsi setiap saat dari apa aja, yang dia pakai dari juga yang diharamkan. Fa anna yustajab, bagaimana mau diterima, kata Nabi. Tuh. Artinya apa? Pengaruhnya ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang sangat besar pengaruhnya. Nilainya sekalipun nilainya sedikit. Naam. Banyaknya haram, qaliluhu juga haram. Banyaknya haram, dia sedikit juga itu haram. Jadi Allah yahfadna, semoga Allah jaga kita daripada memasukkan sesuatu yang diharamkan. Karena kalaulah makanan yang haram itu tidak mempengaruhi, niscaya Nabi nggak pernah mengingatkan pada umatnya, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Makanan yang diharamkan, daging yang tumbuh daripada yang diharamkan, maka itu neraka yang lebih pantas.
Artinya apa? Artinya jangan sampai dalam darah daging kita atau anak-anak kita ini ada sesuatu yang diharamkan. Sampai lagi kita sedang mendidik, sedang mengajarkan, sedang membuat regenerasi kita, mana itu anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara penghasilan kita yang diharamkan sehingga anak kita ini kena pengaruhnya. Dia adalah yang akan menjadi penerus kita. Kalau dari sekarang udah diberikan yang diharamkan, dari sekarang diberikan sesuatu yang haram, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menerima darinya itu segala amal-amalnya. Kasihan lagi, ngafal juga susah nanti anak itu. Ilmu bagaimana mau manfaat kalau dalam dirinya itu sesuatu yang diharamkan yang ada pada darah dagingnya. Naudzubillah. Qala nah dari sinilah bahwasanya lebih-lebih lagi ketika seorang berpuasa itu dia harus menjaga perutnya daripada memasukkan makanan yang diharamkan dan syubhat. Wa khususan indal iftar, dan lebih khusus lagi ketika dia mau berbuka puasa. Kenapa? Karena setelah dia jaga mulutnya daripada masuk, jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal aja dia kagak masukin, yang halal aja dia nggak konsumsi karena dia lagi berpuasa. Nah, jangan sampai ketika dia berbuka puasa yang pertama masuk itu adalah makanan, minuman dari hasil yang diharamkan atau juga yang haram. Na'udzubillah. Yajahidu jiddan alla yufsira illa alal halal. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaga dia. Jangan sampai dia itu berbuka puasa kecuali dari yang halal. Lebih baik sudah dia minum minuman aqua atau satu gelas minuman dibanding lengkap itu menu yang ada tetapi di situ dari makanan yang hasil yang haram. Maka lebih afdal yang sedikit halal. Naam. Qala ba'du salaf, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir. Berkata sebagian ulama salafus saleh, apabila engkau berpuasa, dia baik puasanya puasa wajib atau puasa sunnah, fanzur ala ayyi syai'in tuftir, coba lihat makanan buka puasa kamu itu makanan yang bagaimana. Maksudnya bukan jenis menunya, maksudnya itu jenis itu ada duit belinya itu duit gono gini apa enggak. Apakah duit yang memang jelas murni itu daripada hasil kerja keringat sendiri, atau itu dari yang diharamkan, dari hasil nipu, dari hasil menzolimi, dari hasil korupsi, dari hasil membohongi. Nah, coba lihat, kata ulama, kalau ente buka puasa coba lihat itu yang ente hidangkan itu makanannya dari hasil yang model bagaimana. Wa indaman tuftir, begitu juga ketika ketika ente buka puasa itu coba di mana ente berbuka. Tuh, makanya jangan sampai orang itu seneng berbuka puasa di mana-mana tapi nggak jelas orang yang tempat dia berbuka itu bagaimana keadaan orang itu. Nah, karena apa? Karena jangan sampai kita makan dari orang yang duitnya adalah duit yang haram, duitnya hasilnya dari yang syubhat. Itu sama juga kita memakan dari situ tuh, dari yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan merasa senang atau masalah juga dia berbuka puasa di suatu tempat, di mall, di ini. Lihat makanannya itu bagaimana cara masaknya, bagaimana cara memotongnya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, kenapa? Karena jangan sampai apa yang dia makan itu dengan cara yang di luar daripada syariat Islam.
Qala isyaratun ilal hasi ala taharri wal ihtiyati fima yuftiru alaihi. Ini merupakan suatu isyarat agar kita itu menjaga, kita memilih mana yang pantas untuk dimakan ketika kita berbuka puasa, dan di mana tempat yang pantas kita berbuka puasa. Nah, kita harus al-ihtiyat, kita harus hati-hati ketika kita berbuka puasa. Jangan sampai sudah kita capek-capek, begitu pertama yang masuk, yang terecap di dalam lidah kita, yang terasa dalam lidah kita, makanan yang haram. Nah, oleh karena itu usikum wa nafsi, dan ana wasiatkan buat ana, buat antum juga semuanya, agar kita qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit tetapi itu sangat halal, diredai oleh Allah, dibanding kita banyak tetapi itu dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha berikan kepada keluarga kita, berikan kepada anak-anak kita, semuanya adalah makanan yang baik dan juga yang halal. Fa insyaallah, kalau sudah keluar dari diri kita semuanya yang ada pada badan kita adalah makanan-makanan yang menumbuhkan kita, jasmani kita yang sehat dan juga diredai oleh Allah, fa insyaallah segala amal-amal kita pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.